Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian kali ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar masih di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran kali ini kita sudah memasuki subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5 dan 6 kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu menceritakan isi teks dalam poster, muatan PPKN tentang tanggung jawab di rumah, sekolah, dan masyarakat, kemudian muatan IPA tentang merawat organ pernafasan, serta muatan SBDP tentang cerita bergambar. Nah, kalian lihat di sini ada pada muatan bahasa Indonesia, yaitu menceritakan isi teks dalam poster. Kalian tahu kan poster itu apa? Ya, jadi poster itu adalah merupakan contoh dari cerita bergambar yang mana dalam poster itu biasanya berisi ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan positif. Nah, di sini ada sebuah poster yang menyatakan bahwa kita harus selalu senantiasa menjaga dan merawat kesehatan organ pernafasan dengan cara tidak boleh merokok anak-anak ya. Nah, bagaimana cara menceritakan isi teks yang ada dalam poster? Cara yang pertama yang harus kita lakukan, pastilah kalian harus menyampaikan informasi teks dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian kalian catat ide-ide pokok yang ada dalam bacaan tersebut. Jelaskan lebih terperinci, gunakan pengucapannya dengan jelas dan intonasi yang tepat. Seperti contoh yang ada di depan layar kalian, ini adalah poster tentang ajakan untuk mematikan rokok mulai dari sekarang. Karena dengan mematikan rokok atau menghentikan kebiasaan merokok itu membuat tubuh kita menjadi sehat, karena dengan tubuh yang sehat organ pernafasan kita juga akan terjaga dan terlindungi dengan baik, karena rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kalian bisa menceritakan kembali poster tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya, tetapi kalian harus pahami terlebih dahulu apa ide pokok atau poin-poin penting yang ada dalam poster tersebut ya. Jadi kalian harus mengamati dulu gambar yang ada dalam poster tersebut serta tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Itu cara menceritakan poster ya, Nak ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita bergambar. Nah, di sini untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar yang harus kalian lakukan, yang pertama yaitu membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung di dalam rangkaian gambar tersebut. Kemudian menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut ya. Nah, di sini ada sebuah cerita bergambar ya yang Bu Guru ambil dari buku paket kalian, bisa kalian lihat di buku paket biar lebih jelas gambarnya. Di sini ada cerita tentang akibat tidak bekerja sama. Jadi kalian lihat dulu di sana keseluruhan gambarnya itu menceritakan tentang apa, kemudian kata-kata atau tulisan yang ada dalam cerita bergambar tersebut. Nah, di sini ada yang pertama anak-anak ya, Bu Guru jelaskan sedikit, ada seorang guru yang memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk membuat sebuah gambar atau sebuah gambaran anak-anak. Nah, kemudian tiba-tiba anak-anak tersebut tidak mau mengerjakan tugasnya atau tidak mau bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, ada yang tidur, kemudian ada yang satunya asik mengerjakan tugas dan yang lainnya tidur. Dua orang ini tidak bekerja sama dalam mengerjakan. Nah, setelah itu ternyata teman-temannya yang lain sudah selesai anak-anak mengerjakan tugas ya. Jadi ada temannya sudah selesai mengerjakan tugas, akhirnya anak tersebut terbangun, terkejut mereka melihat bahwa temannya sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, akhirnya mereka sadar, kemudian kembali mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, kurang lebih seperti itu yang Bu Guru tangkap dari cerita bergambar. Kalian juga bisa menceritakan kembali cerita bergambar ini dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya pada cerita bergambar yang sudah Bu Guru bahas tadi,
Ya, Bu Guru akan jelaskan sedikit apa itu cerita bergambar. Kita sudah pernah bahas waktu di tema 1 anak-anak ya. Tapi Bu Guru jelaskan kembali karena ini ada juga di tema 2. Jadi cerita bergambar itu adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, tahap-tahapan yang harus kita lakukan dalam membuat cerita bergambar yaitu yang pertama kalian harus mempersiapkan bahan atau alat yang akan kalian gunakan. Misalnya kalian ingin menggunakan nanti gambaran kalian menggunakan teknik basah atau teknik kering, kalian silahkan persiapkan terlebih dahulu. Kemudian kalian tentukan tema yang ingin kalian buat. Misalnya temanya tentang apa? Pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Setelah kalian menentukan tema, buatlah sketsa pada buku gambar kalian dengan menggunakan pensil. Mengapa menggunakan pensil? Jika nanti ada salah bisa kalian hapus ya. Kemudian yang terakhir yaitu penyempurnaan gambar dengan cara mewarnai baik itu dengan menggunakan teknik basah atau teknik kering. Nah, di sini ada guru berikan contoh cara membuat cerita bergambar. Di sini ada sketsa anak-anak ya yang berwarna putih itu masih berupa sketsa. Kemudian setelahnya itu akan diwarnai ya, sehingga terjadilah gambar yang ada di sebelahnya. Jadi gambarnya sudah bagus dan tertarik orang-orang untuk melihat atau membaca cerita bergambar tersebut ya. Kemudian selanjutnya, nah pada tahap terakhir dari proses membuat cerita bergambar itu kan teknik mewarnai anak-anak ya. Nah, pada saat mewarnai gambar ilustrasi tersebut bisa kalian dengan menggunakan teknik kering atau teknik basah. Apa perbedaan dari kedua teknik tersebut? Kalian bisa lihat di sini, kalau teknik kering itu tidak memerlukan pengencer anak-anak atau tidak memerlukan minyak ya sebagai pengencer daripada bahan tersebut. Kemudian ilustrasinya dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu, dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang kita gunakan. Contoh media keringnya yaitu krayon dan pensil warna. Sedangkan yang kedua yaitu teknik basah. Kalau teknik basah ini adalah teknik yang memerlukan media pengencer seperti air atau minyak ya. Kemudian kalau media teknik basah ini media yang digunakan itu pada bidang gambar berupa kertas yang lebih tebal anak-anak daripada media kering tadi serta menggunakan kanvas. Kemudian diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh teknik media basah ini adalah cat air dan cat minyak. Nah, di sini ada gambarnya anak-anak. Ada teknik keringnya menggunakan krayon, ada pensil warna, dan ada teknik basahnya itu menggunakan cat air. Ada air sebagai pengencer di sana atau minyaknya anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tanggung jawab di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ini muatan PPKN. Kalian kemarin sudah Guru ajarkan tentang tanggung jawab. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara melaksanakan tanggung jawab baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini sebagai makhluk sosial, hidup selalu berdampingan dengan orang lain, baik itu di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nah, kalau di rumah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, tentu saja kalau ada orang tua di rumah sedang bekerja, kita wajib untuk membantu pekerjaannya. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekitar yang ada di rumah. Laksanakan semua aturan yang telah dibuat oleh keluarga. Misalkan bangun pagi jam berapa, kemudian siapa yang bertugas membersihkan halaman rumah, kemudian siapa yang membersihkan di kamar dan lain sebagainya. Nah, itu harus kalian laksanakan dengan baik. Nah, kalau di sekolah, apa tanggung jawab kalian sebagai siswa di sekolah? Kalian tentu saja harus ikut menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, karena kalian sekarang sedang belajar di rumah, ya, jadi kalian harus mematuhi tanggung jawab kalian yang ada di rumah. Kalau nanti kalian sudah sekolah kembali, lakukan tanggung jawab kalian di sekolah ya. Selanjutnya yaitu ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadi saat kita belajar di sekolah itu nggak boleh ngobrol ya, kemudian bercanda dengan teman, kemudian harus fokus mendengarkan guru saat menjelaskan atau saat berdiskusi, silakan aktif ikut berdiskusi ya. Selanjutnya melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Itu ada tata tertib anak-anak di sekolah, itu ada tata tertib yang harus kita taati ya jika kita sudah berada di sekolah. Nah, kalau seandainya di masyarakat, apa saja tanggung jawab kita di masyarakat?
Di masyarakat kita wajib untuk juga menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kemudian menjaga keamanan di lingkungan sekitar, maka ada kegiatan ronda malam. Kemudian melaksanakan semua aturan yang berlaku atau yang ada di lingkungan masyarakat. Itu harus kita laksanakan sebagai warga masyarakat, ya. Kemudian selanjutnya tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang poster organ pernafasan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara merawat organ pernafasan. Organ pernafasan itu sangat rentan sekali anak-anak, ya. Apa penyebab utamanya biasanya organ pernafasan kita mengalami gangguan? Itu adalah salah satunya karena bahaya rokok. Kalian ketahui bahwa rokok itu mengandung banyak sekali zat-zat yang berbahaya anak-anak, seperti nikotin. Itu membuat tubuh kita menjadi kecanduan atau ketagihan untuk mengkonsumsi rokok. Kemudian tar itu berbahaya anak-anak karena bisa atau karena bahan itu sebenarnya digunakan untuk membuat aspal atau jalan raya. Dan ada karbon monoksida anak-anak. Itu bayangkan karbon monoksida itu adalah gas beracun. Biasanya itu adalah hasil buangan dari kendaraan bermotor. Nah, itu kalau kita hirup, apa yang akan terjadi? Tentu saja organ pernapasan kita akan rusak. Nah, bagaimana caranya? Atau bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia, ini harus kalian ketahui untuk menghindari atau seandainya kalian melihat keluarga atau orang tua kalian masih merokok, bisa kalian berikan penjelasan bahwa merokok itu sangat berbahaya untuk pernafasan kita. Apa bahayanya? Yang pertama itu adalah mudah terserang penyakit lumpuh otak. Jadi otak kita mengalami lumpuh anak-anak, ya. Jadi yang diserang itu adalah otak. Kemudian yang kedua, bisa mengalami penyakit kanker paru-paru. Seperti kalian ketahui bahwa dalam paru-paru itu terdapat atau tumbuh sel-sel ganas yang tidak terkendali. Itu menyebabkan paru kita menjadi sakit atau mengalami kanker paru-paru. Kemudian ada menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Ini sudah kita bahas kemarin anak-anak, ya, di penyakit-penyakit pernafasan. Mempercepat kematian sel-sel tubuh. Rata-rata orang yang suka merokok itu usianya itu lebih pendek, ya, daripada orang yang menjalani hidup sehat atau normal anak-anak, ya. Kemudian bagi ibu-ibu yang hamil yang misalkan ada yang merokok, nah itu hati-hati, bisa mengganggu kesehatan janin atau bayi dari kandungannya anak-anak. Ya, sebenarnya perokok itu ada dua kan anak-anak, ada perokok aktif dan perokok pasif. Yang lebih berbahaya itu sebenarnya adalah perokok pasif, karena perokok pasif itu dia menghirup udara yang dikeluarkan oleh perokok aktifnya, ya. Jadi kalau perokok aktif itu orang yang merokok langsung, biasanya itu kan dihembuskan nafasnya, dan yang menghirup itu pasti adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu namanya perokok pasif anak-anak, ya. Selanjutnya yaitu tentang organ pernafasan sudah Bu Guru jelaskan. Nah, pada pembelajaran 5 dan 6 kali ini di subtema 3 sudah selesai Bu Guru jelaskan. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Ingat, betul-betul diresapi anak-anak, ya, apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian tambahkan lagi nanti di buku paket, Bu Pena, atau buku paket BOS serta LKS kalian. Nah, tugas kalian di rumah kali ini yaitu kalian menjawab soal subtema 3 yang ada di LKS bisa kalian. Kalian boleh langsung jawab di sana. Nanti kita akan bahas bersama-sama kembali hari Jumat, ya, menggunakan Google Meet, ya. Nanti Bu Guru akan info lagi jam berapa kita bisa melaksanakan Google Meet tersebut, ya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak penjelasan Bu Guru di pembelajaran 5 dan 6. Mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik, kalian bisa pahami dengan baik. Nah, akhir kata Bu Guru tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.